Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yaitu Anies Baswedan telah mempertegas posisinya sebagai antitesa dari pemerintahan sekarang. Hal ini bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Anies pada saat milad PKS ke-21 beberapa waktu yang lalu. Pada milad tersebut, Anies menyampaikan beberapa kritikan atau serangan kepada pemerintahan Joko Widodo sekarang. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anies antara lain, yang pertama, bahwasanya saat ini pemerintahan telah dipenuhi oleh para mafia-mafia. Mafia yang dibahas pada saat itu adalah mafia di kepolisian, mafia di Kementerian Keuangan, kemudian mafia di pajak, mafia di beberapa tempat lain. Dan Anies juga membahas mengenai kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan sekarang. Dan yang menariknya, dia juga membahas mengenai kasus korupsi BTS yang menimpa Johnny G. Plate yang merupakan kader dari Partai Nasdem. Ya, kita tahu bahwasanya Partai Nasdem ini adalah partai pendukung dalam Koalisi Perubahan. Nah, dalam kasus korupsi ini, Anies mempertegas bahwasanya kasus hukum benar-benar harus dituntaskan dan dibuka secara terang. Jangan sampai kasus hukum ini menjadi alat politik, di mana hukum akan tajam ke lawan dan tumpul ke kawan sendiri, atau hukum digunakan untuk memukul lawan politik. Itu yang dipertegas oleh Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, Anies juga menyoroti mengenai pemerataan pembangunan. Dalam hal ini beliau menyoroti mengenai pembangunan jalan. Pembangunan jalan di masa pemerintahan Joko Widodo ini hanya berfokus pada pembangunan jalan berbayar, yaitu jalan tol. Memang diakui bahwasanya 63% jalan tol yang ada di Indonesia sekarang dibangun dalam masa pemerintahan Joko Widodo. Nah, sedangkan jalan tidak berbayar alias jalan gratis yang dibangun masa sekarang itu dia bandingkan dengan masa pemerintahan SBY. Dan dikatakan data yang Anies Baswedan berikan bahwasanya pembangunan jalan semasa pemerintahan SBY itu jauh lebih panjang dibanding pemerintahan sekarang, bahkan panjangnya bisa berkali-kali lipat. Nah, jalan yang dimaksud adalah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten kota. Nah, apakah benar datanya seperti itu? Mari kita simak saja bagaimana tanggapan dari Istana mengenai komentar dari Anies Baswedan ini. Selanjutnya, Anies juga menyoroti mengenai demokrasi, di mana demokrasi yang disoroti adalah kebebasan seluruh anak bangsa untuk bisa berkompetisi dan bisa menikmati demokrasi secara adil dan secara fair. Anies juga menyoroti bagaimana banyak pihak yang mencoba menjegalnya untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024. Nah, penjagalan ini memang tidak langsung ditujukan kepada istana, namun ada beberapa hal yang mungkin yang Pak Anies rasakan bahwasanya selama ini banyak pihak-pihak yang menjegalnya dan itu disponsori oleh kekuasaan saat ini. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, selanjutnya Anies ini sebelumnya juga pernah menyoroti atau pernah mengkritik mengenai pemberian subsidi terhadap mobil listrik. Nah, mobil listrik dan motor listrik. Hal ini dianggap tidak pas oleh Anies Baswedan. Kenapa? Karena pemberian subsidi terhadap mobil listrik dan motor listrik itu artinya memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu. Seharusnya subsidi itu dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan bisa mensejahterakan masyarakat, bukan memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu. Pada saat itu Anies lebih mementingkan bagaimana untuk memperbanyak angkutan umum agar masyarakat bisa beralih ke angkutan umum, bukan memberikan insentif kepada mobil listrik. Nah, ini kita tunggu bagaimana tanggapan dari pihak istana. Selanjutnya, Anies ini juga pernah menyoroti mengenai penjegalan tadi yang kita bahas, bahwasanya dia itu menyatakan bahwasanya dia ini sepanjang survei selalu berada di urutan ketiga. Tetapi kenapa pihak-pihak lawan-lawannya atau lawan politiknya selalu trying so hard untuk menjegal Anies, jangan sampai Anies ini berkontestasi di pemilu tahun 2024.
Seperti kita ketahui bahwasanya eh, penguasa sekarang itu sangat menginginkan bahwasanya calon-calon yang berlaga itu adalah orang-orang all president man, artinya orang-orang Jokowi yang diharapkan benar-benar melanjutkan pemerintahan Joko Widodo. Nah, Anies ini dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Kenapa? Karena menawarkan perubahan. Banyak sekali berseberangan dengan pemerintahan sekarang. Nah, Anies juga menawarkan bahwasanya dia dia sangat ingin untuk adu gagasan, adu prestasi, dan adu rekam jejak dengan seluruh kompetitor nanti yang akan berlaga di pemilu tahun 2024. Dan dia juga menyindir orang lain yang lebih aktif di media sosial. Nah, ini pastinya yang disindir adalah Ganjar Pranowo. Kita tahu bahwasanya Ganjar ini cukup aktif dan cukup rajin membuat konten dan diupload di media sosial dibanding dengan Anies dan Prabowo. Nah, bagaimana dengan serangan-serangan yang diberikan oleh Anies ini? Sepertinya Anies ingin mempertegas posisinya sebagai orang yang akan membawa perubahan di pemilu tahun 2024. Jadi benar-benar berbeda dengan pemerintahan sekarang. Nah, bagaimana dengan perjalanan Anies ini menuju pemilu tahun 2024? Apakah akan bisa sebagai kontestan dan berlaga di pemilu tahun 2024, ataupun banyak penjegalan-penjegalan yang akan terjadi menuju pemilu tahun 2024. Nah, kita sebagai masyarakat patutnya harus bisa mengikuti dan mengawal agar pemilu tahun 2024 bisa berlaku adil dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat, agar semua masyarakat mendapatkan pimpinan yang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat Indonesia.